dari kelompok 5. Di sini kita akan membuat video mini vlog untuk PSAS Mapel Sejarah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Raffi Aji Anjali dari absen 16. Saya Fafanda Rahma dari absen 4. Saya Nadifa Maharani dari absen 13. Saya Raisa Alvaris dari absen 17. Dan di sini kita akan mengulik sejarah dari Kota Lama Banyumas. Halo teman-teman, hari ini kita sedang berada di Kota Lama Banyumas, sebuah kawasan yang menyimpan banyak bangunan tua dan peninggalan kolonial yang masih bertahan hingga saat ini. Setiap sudut di tempat ini itu membawa suasana berbeda, tenang, klasik, dan penuh cerita. Nah, dalam perjalanan singkat ini, kita akan mengajak kalian menyusuri beberapa titik penting di Kota Lama, melihat lebih dekat rumah-rumah bersejarah, serta memahami bagaimana kawasan ini menjadi bagian dari perjalanan Banyumas dari masa ke masa. Oke teman-teman, Kota Lama Banyumas bermula dari berdirinya Kadipaten Banyumas atau Kabupaten Banyumas. Pada masa Jaka Kaiman sekitar pertengahan abad ke-16, awalnya pusat pemerintahan ini itu berada di Donan. Terus saat itu pemerintahan itu dipindah ke Kota Lama Banyumas karena saat dulu itu terjadinya banjir dari Sungai Serayu. Pusat pemerintahan dipindah dari Donan ke Banyumas karena banjir Sungai Serayu. Setelah itu, pada masa kolonial, kawasan ini berkembang dengan berbagai bangunan administrasi dan pemukiman kolonial. Setelah melewati deretan bangunan lama bergaya Belanda, langkah berikutnya membawa kita ke salah satu ruang terbuka yang menjadi bagian penting dari kawasan Kota Lama Banyumas. Area ini didominasi oleh pepohonan yang rindang dan memberikan suasana sejuk dan nyaman bagi pengunjung. Di sisi belakang taman ini juga terdapat beberapa bangunan bergaya klasik yang sudah cukup tua dan menjadi bagian dari lingkungan bersejarah yang sudah ada sejak masa pemerintahan kolonial. Oke teman-teman, di depan kita ini ada rumah yang dulunya itu buat nari lengger. Dan di sini ada satu foto kenang-kenangan arsip Prianto Rumah Lengger Banyumas. Dan di belakang saya Sebelah sana. ada yang namanya apa Mas Raffi? Mungkin itu kayak kandang jaran, gedokan jaran, atau kuda itu kandang di sini, mungkin seperti itu. Setelah menelusuri kawasan Taman Sari beserta bangunan-bangunan di sekitarnya, kita beralih menuju bagian lain dari kota Banyumas, yaitu Klenteng Hoktobio. Klenteng ini berdiri sejak tahun 1826. Keberadaan klenteng ini tidak dapat dipisahkan dari perkembangan kawasan Kota Lama pada masa kolonial. Di sini, pemukiman Tionghoa dan bangunan-bangunan bergaya Eropa berdiri berdampingan, membentuk satu lingkungan yang menunjukkan bagaimana berbagai komunitas hidup berdampingan dalam satu periode sejarah. Oke teman-teman, kondisi pada hari ini lumayan panas sekali, dan kita akan langsung menuju ke Klenteng. Nanti kita akan spill di Klenteng itu akan ada apa saja, ditunggu kelanjutannya. Oke teman-teman, kita sudah sampai di Klenteng. Nih, kita lihat dari bagian depannya. Ini guys. Itu bagian itu dari bagian depannya. Nanti kita akan langsung masuk ke dalamnya. Oke, let's go. Kita mau coba masuk. Bismillah. Di sini juga lumayan banyak ornamen-ornamen dari Tionghoa ya, atau Cina. Kelenteng ini mungkin sudah Kelenteng Hoktobio sudah berdiri dari tahun 1826 dan menjadi pusat komunitas Tionghoa di kawasan pecinan pada masa kolonial. Namanya bermakna Hok yaitu berkah, Tek kebajikan, dan Biao adalah rumah ibadah. Di sini identitas Tionghoa dijaga sembari berakulturasi dengan budaya lokal meski berada dalam kebijakan pemisahan pada saat kolonialisme Belanda. Oke teman-teman, kita sekarang mau menuju ke Masjid Agung Nur Sulaiman untuk melaksanakan
sholat zuhur terlebih dahulu. Oke teman-teman, kita sampai di Masjid Nur Sulaiman. Titiknya adalah lokasinya di samping sebelah kanan daripada alun-alun Banyumas. Kita akan langsung masuk ke dalam, kita akan lihat-lihat di dalam masjid itu ada apa saja. Let's go. Masjid Agung Nur Sulaiman dibangun sekitar 1755 dan menjadi pusat ibadah serta kegiatan sosial masyarakat Banyumas. Di masa kolonial, meski kawasan kota lama dipenuhi bangunan Eropa dan pecinan Tionghoa, masjid ini tetap berdiri sebagai simbol identitas lokal dan tradisi Islam yang dijaga masyarakat. Oke teman-teman, kita dari awal sampai akhir kita sudah selesai mengeksplor tempat sejarah kota lama Banyumas. Dan dari awal sampai akhir kita membersamai perjalanan. Ada salah katanya, kami minta maaf, kami dari kelompok minta maaf. Kami pamit undur diri, sampai jumpa di lain kesempatan. Bye bye.